wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Apa kabarnya hari ini? Tujuan pembelajaran pada hari ini yaitu bahasa Indonesia mengembangkan pokok pikiran dalam bacaan teks non-fiksi. Sedangkan IPA-nya membandingkan jenis makanan hewan. Nah, setelah kalian mengamati video, nanti kalian akan membedakan antara kedua gambar tadi. Sekarang kalian klik link yang ibu kirimkan tadi. Nah, klik yang ibu kirimkan tadi linknya. Yang ibu kirimkan. Sebelum pembelajaran tadi yang ibu kirimkan 1 jam sebelumnya. Sudah dilihat? Buka HP-nya masing-masing linknya. Nah, sudah dilihat kan videonya? Halo teman-teman. Sekarang kalian lihat juga ya di HP masing-masing ya linknya. Bahas tentang menemukan pokok pikiran dari teks, tulis, dan lisan dari makhluk. Sekarang kita pembelajaran selanjutnya ya. Tematik tema 1. Subtema 1, Buku Bahasa Indonesia, kelas 5 SD. Selamat belajar. Apakah teman-teman masih terasa asing mendengar kata pokok pikiran? Ya, kalian sudah menyaksikan video tadi. Video tadi sudah kalian saksikan. Linknya sudah ibu bagikan. Sekarang kalian sudah mengamati PowerPoint tadi. Kalian sebutkan perbedaan antara dua gambar yang tersedia tadi. Kalian sebutkan link yang tadi. Kalau bahasa Indonesia itu pokok pikiran, membuat pertanyaan, membuat teks dan fiksi. Dan IPA tentang komponen ekosistem, penggolongan hewan berdasarkan makanannya. Ekosistem adalah interaksi antara makhluk hidup dan benda-benda tak hidup pada sebuah lingkungan. Ekosistem tersusun atas individu, populasi, dan komunitas. Individu adalah makhluk hidup tunggal. Contohnya seekor sapi, seekor burung, dan sebuah pohon mangga. Populasi adalah kumpulan individu sejenis yang menempati suatu daerah tertentu. Contohnya populasi ikan, populasi teratai. Komunitas adalah populasi makhluk hidup di suatu daerah tertentu. Contohnya komunitas sungai, komunitas sawah. Ekosistem terdiri dari 2 komponen, yaitu komponen biotik, makhluk hidup, manusia, hewan, dan tumbuhan. Komponen abiotik, benda yang tak hidup, misalnya tanah, air, batu, dan udara. Perhatikan gambar di atas ini. Sudah kalian perhatikan anak-anak? Ya. Coba kamu sebutkan komponen biotik dan komponen abiotik dari gambar tersebut.
Salah satu komponen biotik adalah hewan. Berdasarkan jenisnya, makanannya, hewan digolongkan menjadi 3 jenis, yaitu herbivora, karnivora, dan omnivora. Herbivora itu hewan pemakan tumbuhan, contohnya sapi dan kelinci. Karnivora adalah hewan pemakan daging, contohnya harimau dan elang. Omnivora adalah hewan pemakan segalanya, contohnya ayam dan lele. Bisakah kamu menyebutkan contoh lain selain hewan yang disebutkan tadi di atas, anak-anak? Ekosistem. Nah, sekarang tugas kalian membaca teks PowerPoint ini. Kalian cermati. Setelah itu baru kalian cari ide pokok dari paragraf tersebut. Ide pokok itu sama dengan pikiran pokok yang didapat dari paragraf utama. Nah, pokok pikiran adalah ide utama dari sebuah paragraf. Pokok pikiran disebut juga gagasan utama. Setiap paragraf mempunyai satu pokok pikiran yang merupakan inti dari paragraf tersebut. Pokok pikiran dikembangkan menjadi sebuah paragraf yang utuh dan menambahkan kalimat-kalimat penjelas. Ayo temukan pokok pikiran dari tiap paragraf bacaan di atas. Bisakah kamu membuat pertanyaan dari teks fiksi tadi? Nah, pentingan biotik dan biotik. Nah, menurut ciri-ciri makanannya, dari makanannya ada hewan karnivora, makan hewan, sedangkan atau daging, sedangkan hewan yang jenis makannya makan rumput atau daun hijau disebut herbivora. Pintar. Sedangkan hewan yang makan segalanya, bisa makan tumbuhan juga, bisa makan biji-bijian, dan bisa makan daging-daging, disebut omnivora. Sedangkan ide pokok itu sama dengan pokok pikiran. Sekarang kalian sudah paham dan mengerti dengan pembelajaran kita hari ini. Sebelum Ibu menutup pembelajaran kita hari ini, Ibu akan melanjutkan nanti di minggu depan. Tema kita tetap masih tema 5, tapi di pembelajaran kedua ya anak-anak ya. Nah, sekarang kita berdoa sesuai dengan kepercayaan kita masing-masing untuk penutup dalam belajar ini. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Terima kasih anak-anak. Semoga kalian selalu menjaga kesehatan kalian dan tetap mengikuti protokol kesehatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.